Bisa menjawab dengan jujur, kita kasih skincare dua 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 bal. 2 bal banyak itu. Ya gue yang tanggung nggak apa-apa. Yang penting dia jawab jujur. Kalau jawab muter-muter enggak lah. Benar, gue kasih bonus kalau dia mau jawab jujur. Oke. Mungkin ini Iting kayaknya Kristen dari namanya Iting. Iting Perlias, selamat malam, agama apa bang? Kristen. Iting. Kristen. Saya kan benar. Ya. Silakan jawab pertanyaan Bang Juma. Apa tadi pertanyaannya ya Mbak? Diulang lagi Bang Juma, dia belum ngerti dia. Ya, pertanyaannya siapa bang yang datang, kemudian makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus di padang gurun pada saat Paulus itu ke Damsyik? Ya kalau kita lihat dari sumber Alkitabnya ya dia Yesus itu Bang Juma. Ya, kalau kita lihat dari pengakuan yang suara yang datang, tapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yesus, apa bang? Hanya gara-gara tertulis gitu ya? Ya karena kita sebagai pengikutnya ya kita mempercaya apa yang ditulis lah Bang, kan kalau nggak tertulis kan nggak mungkin kita percaya begitu saja. Iya, maksudnya pengikut Yesus yang datang mengaku kepada Paulus ini kan? Karena kalau Yesus yang datang kepada Filipus, yang datang kepada Thomas, yang datang kepada murid-muridnya yang 12 ini, Yesus tidak pernah mengaku kemudian diutus untuk non-Yahudi. Contoh, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu pengakuan Yesus yang datang kepada murid-muridnya. Tapi pengakuan Yesus yang datang kepada Paulus ini itu berubah seketika diutus kepada seluruh umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengakuan Elohim Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, itu Yesus benarkan. Yesus yang datang ke Bani Israel pun membenarkan. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi Yesus yang lain lagi yang datang kepada Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Melalui mulut Paulus, Yesus ini mengatakan, kamu tahu bahwa tak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini kontradiksi antara Yesus yang manusia dengan suara yang datang kepada Paulus yang bukan manusia tapi hanya suara. Nah, maka muncul pertanyaan, apa buktinya? Apakah hanya karena mengaku lantas kemudian dipercaya bahwa itu adalah Yesus? Karena ajarannya bertentangan. Silakan Bang. Yang bertentangan yang mana nih Bang ya? Dalam Yesus datang dalam bentuk jasad di tengah-tengah Bani Israel, mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi menurut Paulus di dalam Galatia 1, bahwasanya apa yang disampaikan itu bukan dari orang melainkan dari Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti bertentangan dengan Yesus yang datang dalam bentuk jasad dan Yesus yang datang dalam bentuk roh kepada Paulus. Kenapa bisa bertentangan? Kalau memang ini adalah Yesus beneran yang datang kepada Paulus, kenapa ajarannya bertentangan? Kalau soal itu sih saya tidak terlalu paham konteksnya Bang. Cuma masalahnya kan kita harus mempelajari lebih lanjut apa maksud dan tujuan Paulus bicara seperti itu.
soal katanya. Oh, iya. Itu pasti ada penjelasan. Ini saya tidak mengerti sih penjelasannya seperti apa. Iya. Jadi kalau sampai pada poin itu saudara kita tidak mengerti, lalu apa dasarnya percaya kalau itu adalah Yesus? Karena ajarannya bertentangan gitu loh. Tidak mungkin satu oknum bertentangan pada saat hari ini dan hari esok. Nah, Gimana? Lanjut. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, sebab kalau dia tidak pergi maka penghibur atau seorang penolong lain itu tidak akan datang. Kalau dia tidak pergi, maka dia harus pergi dulu, baru seorang penghibur itu datang. Nah, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah seorang penolong lain. Tapi Paulus mengaku yang datang kepada dirinya setelah Yesus terangkat ke langit adalah Yesus. Jadi yang mana yang benar? Yesus atau Paulus ini? Paulus mengaku yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus mengaku yang datang kepada kalian setelah aku terangkat ke langit bukan aku, tapi penolong lain. Gimana ya Bang Bima ya? Sepertinya pertanyaannya gimana ya? Maksudnya setelah Yesus terangkat di surga dan Yesus datang kembali gitu maksudnya ya? Menurut Paulus, setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang kepada dirinya adalah Yesus. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelahnya adalah seorang penolong lain selain dirinya. Iya. Itu kan rentan, sebenarnya kan kata-kata Yesus ketika dia mengatakan akan datang seorang penolong yang lain ini, yang itu katanya Roh Kudus ya, betul ya Bang Juma ya? Bukan Roh Kudus Bang. Ya karena di ayat selanjutnya kan dijelaskan Roh Kudus itu akan turun katanya kan, dia tunggulah di bait Allah. Ya, termasuk Roh Kudus, tapi ada oknum lain yaitu seorang penolong. Itu kan jarak rentan waktunya jauh itu Bang Juma, antara janji Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dengan waktu Yesus menampakkan diri ke Paulus, kan rentan waktunya sangat jauh Bang Juma. Itu sudah digenapi waktu para rasul itu menerima Roh Kudus di bait Allah. Ya, berarti Roh Kudus sudah ada. Sedangkan Yesus mengatakan seorang penolong ini tidak akan datang kalau aku belum pergi. Sedangkan Roh Kudus sudah ada pada saat itu. Bahkan Yesus menghembusi murid-muridnya Roh Kudus. Berarti yang dimaksud datang setelah Yesus bukan Roh Kudus, tapi seorang penolong lain. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus bukan seorang penolong, tapi yang datang adalah sesosok suara yang mengaku Yesus. Maka muncul pertanyaan, ini siapa? Nah, kalau untuk yang kata-kata Yesus seorang penolong lain itu sudah digenapi pada ini kepada 12 rasul itu Bang Bima, bukan kepada Paulus. Siapa seorang penolong yang datang kepada 12 rasul ini? Ini kan dia menjelaskan tentang Roh Kudus itu yang dijanjikan. Kalau Roh Kudus itu Bang, bukan seorang, dia Roh Kudus. Ya, sekarang tata bahasanya Bang. Kalau seorang menjanjikan Roh Kudus kan dia memakai tata bahasanya kan nggak mungkin dibilang sebuah Roh Kudus kan. Bukan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16. Saya kan tidak terlalu paham dalam teks aslinya itu seperti apa kata-kata seorang penolong itu kan. Karena ini kan terjemahan Bang, agak sulit juga sih saya untuk memahaminya gitu. Karena saya tidak paham dalam teks aslinya. Oke, kalau dalam teks asli, seorang penolong ini atau seorang penghibur ini disebut dengan sebutan Parakletos. Sedangkan kalau Roh Kudus kan disebut sebagai Pneumahagios. Itu adalah gelar yang berbeda. Ada dua oknum yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yaitu Parakletos dan juga Pneumahagios. Akan tetapi Pneumahagios atau Roh Suci atau Roh Murni atau yang kalian sebutkan Roh Kudus ini, itu sudah ada. Berarti ada oknum lain lagi, yaitu Parakletos, seorang penolong.
Nah, kalau dikatakan bahwa Roh Kudus datang kepada Paulus, loh, apakah Roh Kudus sama dengan Yesus? Satu, apakah Roh Kudus bisa disebut seorang penghibur, Parakletos? Kapan Roh Kudus itu bisa pernah disebut sebagai Parakletos? Tidak pernah. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah manusia, penghibur. Ya. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi roh yang mengaku sebagai Yesus. Nah, muncul pertanyaan, roh apa, makhluk apa ini yang datang kepada Paulus ini? Ya, sesuai Alkitab ya, dia mengaku sebagai Yesus itu, Bang Juma. Oke, sedangkan iblis itu bisa mengaku sebagai malaikat terang. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus tidak mengaku malaikat, dia hanya mengaku sebagai manusia. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Dia sebut dirinya sebagai manusia. Ya. Nah, berarti kalau iblis bisa kemudian menjelma atau berubah wujud menjadi malaikat terang, apalagi hanya ngaku-ngaku manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangankan Paulus, Yesus pun dibuli oleh iblis pada saat Yesus datang ke Bani Israel, apalagi Paulus. Nah, sedangkan ada indikasi itu muncul di dalam Matius 12, jelas sekali ada indikasinya bahwasanya Paulus inilah yang disebut dengan pembinasa keji, yang kemudian bertaubat lalu mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Kita lihat di dalam Matius 12. Matius 12 ini diterangkan dengan sangat rinci oleh Yesus bahwasanya angkatan jahat akan mengalami kondisi di mana pemimpin mereka diceritakan di dalam Matius 14 Matius 12 nomor 43 ya sampai nomor 45. Di situ diterangkan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi roh jahat ini tidak mendapatkannya. Artinya roh jahat keluar dari manusia setelah manusia ini melakukan keangkara murkaan, entah membunuh, entah memperkosa, entah menganiaya, lalu bertobat. Kata Yesus, roh jahat ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya akan kembali ke orang tersebut. Maka apabila ia pergi, si roh jahat ini pergi dan mendapati orang tersebut bersih, tersapu dan rapi teratur, lalu roh jahat ini keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk, lebih jahat daripada keadaannya semula. Jadi orang bertobat, keluar roh jahatnya. Setelah roh jahatnya keluar, ternyata roh jahat ini keluar bukan untuk selamanya. Roh jahat ini keluar justru memanggil 7 roh jahat yang lainnya untuk masuk kembali ke orang yang sudah bertobat tadi. Maka Yesus mengatakan, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Maksudnya hal tersebut terjadi dengan kepada orang yang sesama dengan Yesus, yaitu angkatan jahat yang menolak Yesus. Itu di dalam kitab Matius 12 nomor 43 sampai 45. Nah, kenapa dikatakan kemudian Paulus itu angkatan yang tidak setia? Karena dia tidak setia terhadap hukum Taurat. Dia malah mengatakan bahwasanya kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Padahal dia tahu justru orang bisa selamat kalau menjalankan hukum Taurat. Nah, inilah makanya muncul beberapa penafsiran siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini. Kalau dikatakan Yesus, saya rasa jauh. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus tidak lagi akan menyampaikan firman, sudah dia sampaikan semuanya.
Nah, sementara makhluk yang datang kepada Paulus ini mengaku-ngaku sebagai Yesus, membimbing Paulus kemudian untuk menulis 13 buku. Ini siapa? Sementara Yesusnya ketika datang ke tengah-tengah muridnya, dia mengatakan, segala firman telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Bukan berarti masih ada yang ingin aku sampaikan, tapi telah aku sampaikan. Artinya yang datang membimbing Paulus sesuai dengan pengakuan Paulus, bahwa yang aku tuliskan bukan aku terima dari orang, tetapi aku terima dari pernyataan Yesus kepadaku. Nah, Yesus yang mana? Yesus yang mana yang datang menyatakan 13 buku kepada Paulus? Sementara firman yang Yesus terima sudah Yesus sampaikan semua kepada murid-muridnya, dan Paulus tidak ada di situ. Ada lagi firman yang diucapkan oleh Yesus, oleh Paulus, yang diterima dari Yesus. Kapan-kapannya Yesus datang kepada dia. Oh, ternyata cek per cek memang ada makhluk yang datang ketika dia ke Damsyik. Siapakah engkau, Tuhan? Coba, siapa yang membimbing mulut Paulus mengatakan Tuhan? Siapa yang membimbing mulut Paulus untuk mengatakan Tuhan? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Selesai. Setelah itu terjadi, Paulus kemudian dengan gencar mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Taurat. Sunat tidak boleh lagi, makan babi boleh, menyembah kepada Yesus boleh. Semua dilanggar. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Padahal Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan, oh tidak, dengan kamu mati Yesus, maka kamu telah membatalkan segala hukum Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi bertentangan antara Yesus yang satu dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan di dalam di dalam Matius 24 nomor 24, sebelum Yesus itu terangkat ke langit, apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah, sebab jadi di data nomor 23 ini katakan, jadi ketika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Mesias, dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mengaku dia bertemu dengan aku di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Maksudnya apa? Yesus palsu. Itu maksudnya tuh. Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu. Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan akan ada Yesus palsu. Kok bisa Yesus palsu? Yes, karena ada yang datang kepada Paulus, ada juga yang datang kepada Markus, ada juga yang datang kepada Lukas, ada juga yang datang kepada penulis Wahyu di Pulau Patmos. Jadi Yesus palsu itu akan datang, kata Yesus, dan juga nabi-nabi palsu. Berarti Mesias palsu mendatangi nabi palsu. Klub ajaran si palsu mengajarkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan ajaran para nabi sebelum mereka datang. Ajaran Yesus dengan ajaran Mesias yang palsu ini dan nabi palsu ini bertentangan. Jadi kalau saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi mengatakan bahwa Paulus dan suara yang datang kepada Paulus serta yang menulis di Pulau Patmos dan suara yang datang mengaku sebagai Yesus, yang mengaku sebagai bintang timur kepada dia, itu bukan Mesias palsu, maka muncul pertanyaan, sudah 2000 tahun lebih, mana Yesus palsu yang muncul kepada nabi palsu? Ada? Tidak pernah terjadi muncul Yesus palsu. Selain kepada orang-orang yang ngaku murtad, ada yang lagi tahajud, aku bertemu dengan Yesus. Ada yang mengaku ke tanah suci Mekah, aku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus mengatakan apa? Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu.
apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau mereka berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku Yesus nanti datang kedua kalinya, ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Malaikat pun juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 bahwa Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kembali kedua kalinya, sama seperti kamu melihat ketika ia terangkat ke langit. Artinya ketika terangkat dengan jasadnya, maka ketika datang yang kedua kalinya pun dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada Paulus dan dan penulis kitab Wahyu itu adalah Yesus palsu. Kalau bukan Yesus palsu, lalu mana Yesus palsu itu? Sudah 2000 tahun. Kalau tidak ada, berarti Yesus bohong. Karena Yesus mengatakan sebab Mesias palsu akan datang. Nah tuh, mana Mesias palsunya? Mana Yesus palsunya? Selama 2000 tahun. Kalau bukan yang datang kepada Paulus dan juga datang kepada penulis di Pulau Patmos. Saya kira begitu sederhananya, Bung. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bima penjelasannya. Sama-sama, Bang. Ya, kalau soal tafsir Alkitab sih ya aku nggak terlalu banyak komen lah, itu hak Bang Juma lah untuk menafsirkan Alkitab kan. Nah, pengajaran kan pasti berbeda kita. Kalau Bang Juma menafsirkannya seperti itu ya tidak masalah, nggak ada ini, tidak saya permasalahkan. Itu ya haknya Bang Juma lah. Iya, silakan Bang. Mungkin tafsiran saya keliru. Ya enggak juga. Ya itu sah-sah aja. Cuman ada yang ingin saya komentari ya sedikit ya sebelumnya. Iya, silakan. Cuma jangan tersinggung ya. Enggak Bang, enggak. Kita diskusi biasa kalau diskusi. Yang penting gak ada hujatan kan gitu ya. Silakan. Ini tadi kan Bang Juma mengatakan meragukan siapa yang datang kepada Paulus, siapa yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos ya Bang ya. Apakah itu Yesus apa benar kan? Ini kan sebagai umat beragama kita ini kan hanya mengimani apa yang sudah diimani oleh para pendahulu kita ya. Kalau misalnya Bang Juma menanyakan tentang bukti-bukti otentiknya, mungkin itu nggak akan mungkin ya, karena kita pun hanya membaca dan mengimani apa yang tidak kita lihat gitu kan. Sedangkan para saksi-saksi hidup dulu dia mengimani yang mereka lihat gitu. Jadi kalau sampai saat ini ada yang menanyakan buktinya, itu sangat berat. Bahkan mungkin bukan untuk kita aja agama Kristen ya, mungkin di agama Buddha pun agak sulit untuk membuktikan hal-hal semacam itu. Seperti misalnya seperti Nabi Muhammad menerima wahyu kan dari malaikat Jibril. Ya kalau kita misalnya tanya buktinya ya kan berat juga Bang Juma. Kita kan hanya mengimani apa yang sudah dicatatkan dalam kitab suci yang kita imani gitu. Gitu Bang. Baik. Oke, baik. Saya sangat menghargai pendapat saudara. Tapi begini saudaraku. Kedudukan Yesus sebagai penerima firman dan wakil Tuhan di atas muka bumi, itu kedudukannya sama di dalam agama kami. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul dan penerima firman dan penyampai firman. Pembedanya kemudian adalah apa yang diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad selama 22 tahun lebih masa pewahyuan Al-Quran. Sepeninggal beliau tidak muncul Muhammad baru yang didengarkan suaranya oleh sahabatnya atau murid-muridnya atau rasulnya, dan murid ini kemudian mengikuti suara yang mengaku Nabi Muhammad ini, dan terlihat ajaran Nabi Muhammad selama 22 tahun bertentangan dengan ajaran seorang yang mengaku atau 4 orang yang mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad dalam bentuk suara. Itu tidak ditemukan di Islam. Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah inni Rasulullah.
tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Itu Rasulullah ajarkan selama kurang lebih 13 tahun akidahnya ini dipermantap tauhidnya. Sepeninggal beliau sudah 1400 tahun tidak ada seorang yang mengaku didatangi Nabi Muhammad lalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan itu. Misalnya la ilaha illallah, Muhammad adalah Allah. Itu tidak ada. Tidak ada yang kemudian la ilaha illallah lalu kemudian tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah Allah, itu sendiri tak ada. Berbeda dengan Yesus. Yesus bersusah payah sampai dia diobrak-abrik oleh tentara Romawi, orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, ahli Taurat mengobok-obok beliau sampai dia harus mengungsi ke Mamre bersama dengan murid-muridnya, kemudian mengajarkan, kemudian berdoa sembunyi, dia bersungut-sungut siang malam, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhannya. Dia mengajarkan sampai dia diobok-obok la ilaha illallah inni Rasulullah kepada Bani Israel, sampai mereka orang-orang Israel berupaya untuk membunuh dia. Lantas kemudian dia ditolong oleh Allah, diangkat. Begitu dia terangkat, muncul oknum yang mengaku Yesus dan muncul oknum yang mengaku nabinya, rasulnya, tapi ajaibnya bertentangan dengan ajaran Yesus yang Yesus susah payah susun selama 3 tahun untuk Bani Israel. Tiba-tiba saja muncul pengajaran yang mengaku mengatasnamakan dirinya. Padahal kalau kita lihat nih pelan-pelan, coba saudara dengarkan saya. Yesus berpesan di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan membawa namaku, mengaku-ngaku pakai namaku dan mengatakan aku adalah Elohim, aku adalah Tuhan. Itu Yesus pesankan loh dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang ngaku-ngaku membawa namaku dan mengatakan aku ini adalah Bapa, aku ini adalah Elohim. Namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat ini mengajarkan itu, di data 12 Yesus mengatakan, terlebih dahulu kalian dianiaya, kalian ditangkap, kalian disesah, kalian dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Ajaibnya, Bung, penyesat yang dimaksud di sini 99% akurat tertuju kepada Paulus. Paulus menganiaya murid Yesus. Paulus membawa nama Yesus. Lalu kemudian Paulus mengaku bertaubat. Lalu Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Subhanallah, begitu terang. Tapi kenapa saudara Kristen tak sanggup sampai menerawang sampai kebenaran itu? Karena bisa jadi benar Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir ingin membunuh Nabiku Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu daya untuk menjerat Nabiku, untuk menganiaya Nabiku. Tapi aku justru membalas tipu daya mereka. Aku membalas tipuan yang mereka lakukan. Aku buatkan mereka membuatkan aku tipuan, aku kembalikan tipuan mereka. Dan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Saking baiknya cara Allah membalas tipu daya itu, sudah 2000 tahun orang yang kena tipuannya sendiri belum tersadarkan. Orang biasa ditipu, Bang, dihipnotis cuman sehari, 2 hari, paling juga ada 1 jam, paling lama sehari orang itu sudah bisa sadar. Tuhan membalas tipu daya 2000 tahun orang-orang ini secara turun-temurun belum tersadar-sadarkan juga. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu. Mereka ingin menipu aku, menipu nabiku, menipu orang-orang beriman. Sesungguhnya aku membalas tipu daya mereka dan aku adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bayangkan 2000 tahun, coy. Balasan terhadap mereka nggak habis-habis, nggak sadar-sadar. Ditanya Tuhanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia.
Apakah Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah manusia Yesus itu? Iya. Apakah Tuhan pencipta alam semesta ini manusia? Bukan. Apakah Yesus itu adalah pencipta? Iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah kau menyembah Yesus? Iya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini yang sering membuat air mata saya netes ketika saya ingat kakak angkat saya. Ya Rabb, buka pintu hidayahmu untuk dia. Dia orang baik. Ini akibat makar. Mau bukti makar? Jangan pakai Quran. Mari kita lihat. Yohanes 6 nomor 70. Aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah setan, kata Yesus. Matius 26 nomor 4. Mereka hanya untuk membunuh Yesus, mereka tega membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Hanya untuk membunuh Yesus yang orang suci ini, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus mengatakan, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, mereka semua dengki terhadap Yesus, sehingga mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Padahal aku dan juga Herodes tidak menemukan setitik pun kesalahan terhadap Yesus. Tapi kenapa iblis ini pingin kali anak orang yang suci ini mati? Ada apa? Ternyata cek per cek ada kekuatan gaib yang akan membisikkan kepada mereka bahwa dengan matinya Yesus, dosa-dosa kalian akan dihapuskan, dan kalian percaya terhadap kematian dia, kalian semua akan diselamatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini Bung, boleh Anda mengatakan saya salah tafsir, boleh, silakan. Tapi hadirkan orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya, sebagai orang yang awam, orang yang haus ilmu, penggiat ilmu, pencari kebenaran, untuk menjelaskan kepada saya secara runut dan otentik bahwa semua kamu salah. Yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus Kristus, anak Maria atau utusan Tuhan. Tolong tunjukkan secara otentik data, supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu yang kita butuhkan. Itu yang kita inginkan. Karena kenapa? Keselamatan itu tentu polanya adalah kitab dan akal, bukan dogma, bukan doktrin. Kalau Anda mengatakan Anda tidak memiliki dasar pijakan untuk menyatakan itu karena hanya ikut kepada ajaran nenek moyang, subhanallah, Al-Quran 1400 tahun sudah mengatakannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu pun tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Cobalah sekarang kita bertanya, hai saudaraku Kristen, apa bang? Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus siapa? Mamaku. Mamanya ditanya, ibu? Iya bang. Yang ngajarin anak ibu menyembah Yesus siapa? Kakekku. Kakeknya ditanya, kakek yang ngajarin ibu daripada kawan saya ini untuk menyembah Yesus itu siapa? Buyutku. Buyut, yang ngajarin anak cucumu sampai cicitmu menyembah Yesus itu siapa? Orang tua saya. Orang tua sampai kepada ujungnya siapa? Siapa yang ngajarin? Paulus. Paulus yang ngajarin ente, ngajarin mereka nyembah anak Maria siapa? Makhluk yang datang kepada saya Bang Suma
ngakunya Yesus. Yakin? Ya, coba tanya. Yesus ini Yesus. Sini Bung, aku mau nanya. Ente ngajarin Paulus untuk supaya ngajarkan orang-orang 2 miliar ini nyembah dirimu. Oh, tunggu dulu Bang Suma. Aku sudah menitipkan pesan dalam Matius 7:22 sampai 23. Apa yang aku katakan di sana? Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada waktu terakhir kelak banyak orang yang akan mengatakan dan memanggil aku, Tuhan, Tuhan, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bahkan kami bermujizat pakai namamu dalam nama Yesus. Tapi pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, sungguh aku tidak mengenal kalian. Kalian semua nyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yakhiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika ditanya, mari menyembah kepada Allah, ikutilah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Apa kata mereka? Oh tidak. Saya lebih memilih kepercayaan yang diajarkan nenek moyang kami, yang diajarkan oleh penjajah, yang diwariskan oleh Belanda. Kami lebih percaya kepada mereka. Padahal Al-Quran mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka pun tidak tahu apapun, bahkan tidak mengerti dan tidak pernah mendapatkan petunjuk. Jadi mereka akan saling menyalahkan. Bahkan di neraka mereka akan saling menyesalkan, saling menyesali. Ente yang ngajarin saya, bukan bapakku, bapakmu yang ngajarin kamu. Saling tuduh satu sama lain. Nah, ini ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada umat Islam, masih ada para apologet yang cinta terhadap saudara-saudaranya. Yang mau silakan, yang tidak mau juga silakan. La ikraha fiddin. Kami tidak menjanjikan neraka. Ketika orang-orang itu masuk kepada Islam, apa yang terjadi? Mereka diajarkan untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Nabi Isa tidak pernah diludahin. Dalam Al-Quran tidak pernah kemudian Nabi Isa ditampar, ditonjok, ditelanjangin, dikubur, dibunuh. Nggak pernah. Sungguh mati di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam adalah makhluk yang suci, terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Di dalam Yohanes 16 nomor 14 dikatakan, apabila seorang penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan terhadap oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya ada dalam dinul Islam. Dan kalau kita membaca Bible yang terjadi kepada Yesus, baru juga dia dikandung oleh ibunya sudah dapat fitnah, bertunangan dengan seorang laki-laki. Sesudah itu baru dia memijakkan tanah, kaki ke tanah, ke bumi, sudah dikatakan lahir di kandang binatang, diletakkan dalam palungan, tempat makanan binatang, makanan babi. Belum lagi dikatakan dia ketika dia besar, dia sekolah, kemudian dia memanggil ibunya tidak pernah dengan panggilan ibu, selalu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai wanita, guneka, guneka, guneka. Tidak pernah Yesus memanggil namanya ibunya dengan panggilan matera. Cari di Bible original text, tak pernah Yesus melontarkan panggilan wahai mami, wahai ibu. Selalunya mengatakan wahai perempuan, wahai wanita. Ini ajaran apa nih? Padahal 10 hukum Torah, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu. Kayak mana Yesus mau menghormat? Selalu manggilnya nggak pernah manggil matera, selalu manggilnya weh perempuan, apakah yang engkau kehendaki kepadaku? Usiaku belum genap. Belum lagi ketika dia mati menjadi mayat, kemudian setelah menjadi mayat dia datang seperti gentayangan. Wahai Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Subhanallah. Kalau di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, disucikan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, disayangi oleh Allah. Sungguh umat Islam itu sangat memuliakan oknum tersebut. Tapi kalau di Kristen, mohon maaf, orang-orang Kristen ini berlomba-lomba mengatakan Yesuslah yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Subhanallah. Kami umat Islam terjaga dari fitnah itu.
Umat Kristen justru marah kalau kita para apologet Islam menjabarkan melalui Bible, melalui Al-Quran, Bung, Yesus tidak mati di salib, Bung. Yesus langsung terangkat ke langit saking disayangnya oleh Allah, Bung. Tapi tidak, orang Kristen tidak mau terima itu. Siapa bilang Yesus harus mati terkutuk? Sebab kalau Yesus tidak mati terkutuk, kami tidak diselamatkan. La haula wala quwata illa billah. Ya, saya kira itu sekedar edukasi bagi diri saya sendiri dan anak-anak saya. Mudah-mudahan kami umat Islam terhindar dari fitnah yang kemudian bisa merendahkan utusan Tuhan kepada Bani Israel yang dikatakan sebagai tumbal untuk menghapuskan dosa-dosa orang Roma, orang Katolik. Kristen Indonesia ini hanyalah pengikut saja. Pelaku utamanya adalah orang Roma. Orang Roma ini yang ingin sekali kemudian dewa Horus duduk, dewa Zeus duduk, dewa Hercules duduk untuk kemudian tetap disembah oleh manusia, sehingga mereka mengambil Nabiullah Isa alaihissalam dengan memalsukan namanya menjadi Yesus, agar supaya kedudukan dewa Horus atau Zeus itu bisa digantikan dengan oknum yang bernama Yesus ini. Faktanya di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Sang bintang timur di dalam kitab Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 jelas sekali dia bernama Hailale bin Zakar, yang disebut kemudian Lucifer, malaikat yang ingin menyamai Tuhan pencipta langit dan bumi alias iblis. Dan nyata sekali ada kesengajaan mendudukkan Yesus seperti itu. Di mana? Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa di langit maupun di bumi. Artinya Yesus di situ ingin menyamai dan menyaingi pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita umat Islam berlindung kepada Allah dari kaidah-kaidah aliran kepercayaan demikian. Amin. Silakan saudara yang lain, saya bikin kopi dulu ya. Saya haus ini karena namanya bidadari lagi dinas malam juga kayaknya, jadi teman-teman diambil alih dulu. Guru-guru saya, saudara Iting, kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan bang, tolong saya dimaafkan, saya hanya manusia biasa. Silahkan dilanjut yang lain. Ya, siap. Oke, Bang Iting. Kalau Ya, boleh tahu, silakan. Bang Iting Kristen Protestan apa Katolik, Bang? Protestan, Bang. Oh, Protestan. Tanggapan Anda tadi statement Bang Juma, ada yang mau ditanggapi apa gimana? Kurasa nggak ada sih ya, itu kan ya sah-sah sih. Bajuma lah kalau untuk menafsirkan Alkitab, kami nggak ada masalah sih. Kami kan punya keyakinan tersendiri. Kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Cuman saya pribadi sebagai manusia umat beragama itu menilai suatu agama itu dari pengajarannya ya. Soal tafsir itu kan Alkitab itu multi tafsir, bukan hanya Alkitab, Al-Quran juga multi tafsir ya. Soal kalau ada perbedaan tafsir itu hal yang biasa sih. Kenapa saya merasa tetap bertahan di iman saya itu bukan karena